Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 studi materi SKI di MTS atau MA akan menjelaskan mengenai dinasti Mamalik. Yang pertama akan dijelaskan mengenai latar belakang berdirinya dinasti Mamalik. Dinasti Mamalik atau dinasti Mamluk adalah sebuah dinasti yang pemerintahannya didirikan oleh seorang budak dari penguasa dinasti Ayyubiyah yang terakhir, yaitu Al-Malik Al-Sholeh. Mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Mereka juga diberikan hak istimewa berupa latihan-latihan militer dan kependidikan. Lalu ketika Sultan Al-Malik Al-Sholeh meninggal, Turansyah anaknya naik tahta. Hal ini menjadi ancaman bagi orang-orang Mamalik karena Turansyah lebih dekat kepada tentara Kurdi daripada orang-orang Mamalik. Pada tahun 1250 Masehi, ketika Ayyuba akhirnya memimpin dinasti Mamalik ini, maka Turansyah berhasil dibunuh dan juga berhasil menikahi Syajara Ad-Dur, yaitu istri dari Sultan Al-Malik. Lalu setelah menikahinya juga akhirnya dibunuh oleh Ayyuba ini. Maka disinilah akhir dari dinasti Ayyubiyah dan awal berdirinya dinasti Mamalik. Dinasti Mamalik memiliki dua pemerintahannya atau dua periode pemerintahannya. Yang pertama ada dinasti Mamalik Bahri sekitar 648 sampai 792 Hijriah atau 1250 sampai 1329 Masehi. Pemimpin yang pertama adalah Ayyuba. Lalu yang kedua ada dinasti Mamalik Burji, dipimpin sekitar 792 sampai 923 Hijriah atau 1389 sampai 1517 Masehi. Pemimpin yang pertama adalah Sultan Burukuk. Maka dinasti Mamalik ini adalah dinasti yang memiliki dua periode kepemimpinan. Yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai masa kejayaan dinasti Mamalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi dari pemakalah sebelumnya, yaitu tentang kejayaan dinasti Mamalik atau Mamluk. Dinasti Mamalik ini dibagi menjadi dua pemerintahan. Yang pertama pemerintahan dinasti Mamluk Bahri, yang kedua pemerintahan dinasti Mamluk Burji. Langsung saja pada kejayaannya. Di sini kejayaan dinasti Mamluk lebih condong atau lebih banyak pada masa pemerintahan dinasti Mamluk Bahri. Yang pertama yaitu pada bidang militer. Pada mulanya, status tentara Mamluk ini tidak boleh diwariskan dan anak lelaki dari tentara Mamluk ini tidak boleh mengikuti jejak dari ayahnya. Di sebagian kawasan seperti Mesir, tentara Mamluk mulai menjalin hubungan dengan pemerintah setempat sehingga akhirnya mendapat pengaruh yang luas serta dapat mendirikan sebuah militer atau ketahanan pada dinasti Mamalik di Mesir. Pada zaman Salahuddin ada buku manual militer karya At-Turtusi yang membahas keberhasilan menaklukkan Yerusalem semenjak awal Islam memang menaruh perhatian khusus mengenai soal perang-perang. Menuju selanjutnya yaitu kejayaan dinasti Mamluk di bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongol di Ain al-Jalut menjadi modal besar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa-penguasa dinasti kecil menyatakan setia kepada kerajaan ini atau kerajaan Mamalik. Untuk menjalankan pemerintahan di dalam negeri, Baibars mengangkat kelompok militer sebagai elit politik. Di samping itu, untuk memperoleh simpati dari kerajaan-kerajaan Islam lainnya, Baibars membaiat keturunan Bani Abbas yang berhasil meloloskan diri dari serangan bangsa Mongol. Itu merupakan kejayaan dinasti Mamalik di bidang pemerintahan. Untuk yang ketiga, yaitu di bidang ekonomi.
Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Jatuhnya Baghdad menjadikan kota Kairo sebagai jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Dan menjadi lebih penting karena Kairo menghubungkan jalur perdagangan Laut Merah dan Laut Tengah dengan Eropa. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat, sehingga menimbulkan majunya bidang ekonomi di dinasti Mamalik tersebut. Selanjutnya yaitu dalam bidang ilmu pengetahuan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Mamalik ini disebabkan oleh jatuhnya Baghdad yang mengakibatkan sebagian ahli ilmu pengetahuan melarikan diri ke Mesir. Dengan demikian, Mesir berperan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, melanjutkan kedudukan kota-kota Islam yang lain setelah dihancurkan oleh bangsa Mongol. Itu merupakan penyebab kemajuan dari bidang ilmu pengetahuan di dinasti Mamalik. Selanjutnya yaitu ada bidang seni dan budaya. Pergantian sultan yang dialami oleh dinasti Mamalik, khususnya pada masa dinasti Mamluk Bahri, memberikan corak tersendiri bagi perkembangan arsitektur setiap sultan. Kondisi persaingan di bidang arsitektur ini memberikan gambaran tersendiri bagi kewibawaan dan kemajuan bagi diri sultan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kondisi arsitektur melambangkan kejayaan sebuah kerajaan. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap sultan berusaha lebih berhasil dari pendahulunya, meskipun semuanya tidak terpenuhi. Sehingga ada keinginan mengabadikan sesuatu yang bersifat monumental dari kepemimpinannya sebagai warisan sejarah. Pengembangan arsitektur yang sangat tinggi tersebut ditopang oleh datangnya beberapa insinyur teknik yang melarikan diri ke Mesir untuk mencari perlindungan kepada sultan akibat kejaran tentara Mongol. Mungkin itu kurang lebih yang saya sampaikan. Yang pada intinya kejayaan dinasti Mamalik ini lebih condong atau lebih banyak terjadi pada masa pemerintahan dinasti Mamalik Bahri yang melingkupi pada bidang militer, pemerintahan, bidang ekonomi, bidang ilmu pengetahuan, dan bidang seni budaya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh pemakalah selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Muslimah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dinasti Mamalik. Untuk selanjutnya yaitu runtuhnya dinasti Mamalik. Dinasti Mamalik mencapai banyak kemajuan berkat wibawa dan kepribadian para sultan yang sangat tinggi, loyalitas masyarakat dan loyalitas para militer kepada negara. Akan tetapi, setelah semua itu memudar dan menepis, mulai pula dinasti ini sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Dinasti Mamalik ini berkuasa selama kurang lebih 267 tahun, melewati 47 sultan dengan frekuensi pergantian pemimpin sebanyak 50 kali. Kemunduran dinasti ini bermula dari peralihan kekuasaan dari tangan Mamalik Bahri ke Mamalik Gurji. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Mamalik yaitu antara lain: satu, yaitu dari faktor internal. Pencurian pemerintah Mamalik baik Bahri maupun Gurji pada dasarnya berasal dari faktor internal istana sendiri, meskipun faktor luar memberikan pengaruh kehancuran Mamluk sebagai faktor eksternal. Gaya hidup yang tinggi diperlihatkan oleh Sultan An-Nasir Muhammad selama dia memerintah. Hal itu dilakukan karena dia menjabat sultan sebanyak 3 kali. Misalnya,
Ketika An-Nasir Muhammad mengadakan pesta perkawinan anaknya, ia menyajikan 18.000 irisan roti, menyembelih 20 ekor ternak, dan menyalakan 3.000 batang lilin untuk menaring istananya. Selain itu, An-Nasir Muhammad senang mengeluarkan uang untuk kesenangan pribadinya, yakni olahraga berkuda. 30.000 dinar ia keluarkan demi sekar kuda yang disenangi. Selanjutnya itu faktor eksternal. Kemunduran tersebut disebabkan oleh penemuan Tanjung Harapan di Afrika Selatan oleh Portugis pada tahun 1498 yang dijadikannya sebagai jalur perdagangan dari negeri-negeri penghasil rempah-rempah. Akibatnya, jalur pelabuhan rempah-rempah dari India ke Eropa menyebabkan pelabuhan besar Kairo dan Syria lambat laun menjadi sepi sehingga penghasilan negara dari sektor pelabuhan semakin merosot. Adapun faktor lainnya yang menyebabkan kemunduran dan kehancuran dinasti Mamalik yaitu munculnya kekuatan baru dari kerajaan Utsmani. Terjadinya peperangan dengan tentara Turki Utsmani yang terjadi 2 kali pada tahun 1516 Masehi. Terjadilah peperangan di Aleppo yang berakhir dengan kekalahan total tentara Mamalik. Setelah menang di Aleppo, tentara Turki melanjutkan perjalanan untuk masuk ke daerah Mesir, yang dalam perjalanan ini terjadilah peperangan yang sengit antara tentara Turki Utsmani dan Mamalik pada 22 Januari 1516 Masehi. Pertempuran ini terjadi ketika Mamalik diperintahkan oleh Al-Ashraf yang merupakan sultan terakhir dinasti Mamalik. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan dinasti Mamalik di Mesir dan sebagai akibatnya, tembok pemerintahan kekhalifahan dipindahkan dari Kairo ke Istanbul. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.